Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, dalam agama Hindu khususnya di Bali terdapat beberapa rangkaian hari raya, dimulai dari Hari Raya Tumpak Wariga dan selanjutnya menjelang seminggu sebelum Galungan yang dikenal dengan Sugihan. Saat ini ada beberapa perbedaan pandangan dan rancu terhadap filosofi Hari Raya Sugihan. Tidak sedikit yang berpendapat jika merayakan Hari Raya Sugihan Jawa artinya berasal dari keturunan Majapahit atau Jawa. Begitu pula yang melaksanakan Sugihan Bali berarti keturunan Bali asli. Kalau kita berbicara Sugihan, mungkin kita tidak akan lupa dengan namanya Galungan. Nah, karena antara Galungan dan Sugihan itu masih ada rangkaiannya. Nah, Raya Galungan juga merupakan suatu hari raya besar yang datangnya dalam 210 hari atau 6 bulan hari kalender Bali, termasuk juga kalender Bali itu jumlah 35, beda dengan kalender umum termasuknya. Nah, dalam 6 bulan sekali itu sudah tidak asing lagi bagi umat Hindu kita merayakan hari besar kita dan hari suci kita itu Hari Galungan. Tetapi sampai saat ini kita sudah menyadari adanya teknologi yang begitu canggih, sudah itu informasi tidak kalah penting sekarang sudah dapat kita terima dengan sambil tidur pun kita sudah bisa menerima informasi, tapi ternyata masih dari kalangan beberapa masyarakat kita itu tidak memahami sesungguhnya hari-hari tersebut. Nah, maka itu mulai kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa tentang Sugihan dikaitkan dengan Galungan dulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Galungan itu merupakan hari besar yang dengan ciri bahwa pada hari raya Galungan itu adanya jalan-jalan itu dihiasi dengan penyor. Penyor itu didirikan oleh pemilik rumah, kantor, perusahaan dan juga yang lainnya, pura-pura juga semua sudah dihiasi dengan penyor sehingga kelihatannya daerah kita itu seperti meriah sekali begitu. Nah, itu dalam rangka penyambutan Hari Raya Galungan. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Galungan itu, apa yang disampaikan oleh di dalam lontar Sunari Gamu itu disebutkan bahwa pada Raditepainya itu adalah turunnya Sang Yang Tiga Wisesa yang berwujud menjadi Buddha Galungan. Nah, Buddha Galungan ini nanti yang perlu kita antisipasi, maka para wiku, para orang-orang ahli, para orang-orang swicana dan sebagainya itu melakukan suatu yoga samadhi supaya Buddha Galungan itu menjadi Buddha kita, yaitu Buddha yang memberikan kehidupan yang lebih bagus, itu maksudnya. Nah, dalam kaitan dengan itu bahwa perayaan Hari Raya Galungan itu banyak rangkaiannya, bukan hanya begitu Galungan sudah lakukan, tidak. Itu ada kaitannya dengan Tumpak Wariga. Di sana muncul 25 hari sebelum Galungan itu muncul namanya Tumpak Wariga. Artinya bahwa pada 25 hari itu kita sudah melaksanakan puja pada Dewa Sangkara, memohon kepada pohon-pohon itu dapat berbuah sehingga pada hari tersebut kita sudah bisa memiliki buah-buah yang dipergunakan untuk yatnya pada Galungan sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang Sugihan Jawa atau Sugihan, itu berarti bahwa kita akan melaksanakan suatu upacara, yaitu sebelum adanya upacara inti yang namanya dengan Galungan. Karena sebelum Galungan itu ada rangkaian-rangkaiannya, seperti tadi itu, diantaranya ada Sugihan Jawa. Nah, Sugihan Jawa di sini sesungguhnya merupakan dari kata Jawa ke Jawa, Sugihan itu berarti upacara itu sendiri. Nah, sehingga di sini kita akan melaksanakan suatu upacara. Rangkaian awal dari kegiatan Galungan itu yaitu supaya merupakan suatu persiapan kita dalam melaksanakan upacara, maka kita kita melalui dengan upacara yaitu perebuan. Perebuan ini adalah dalam konteks itu upacara Sugihan Jawa. Karena Jawa itu di Jawa, di luar. Itu berarti bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar diri kita sendiri, karena dikaitkan dengan Buana Agung dan Buana Alit, yaitu Sugihan Jawa itu adalah pembersihan pada Buana Agung. Nah, pada saat ini masih juga orang masih keliru
masih banyak orang yang belum memahami, maka ia hanya memihak pada Sugihan Jawa. Saya memihak pada Sugihan Bali. Artinya kalau Sugihan Jawa dia melakukan upacara, sedangkan Sugihan Bali tidak. Kalau Sugihan Bali dia sudah melaksanakan upacara, Sugihan Jawa dia tidak. Tapi tidak memahami bahwa rangkaiannya itu adalah yang harus dilakukan. Lontar Sundarigama menyebutkan Hari Raya Sugihan erat kaitannya dengan pembersihan, yang dapat dijelaskan bahwa filosofi dari Hari Raya Sugihan Jawa adalah penyucian makrokosmos atau buana agung sebagai tempat kehidupan. Secara skala, pembersihan ini biasanya dilakukan dengan cara membersihkan pelinggih atau tempat suci yang dipergunakan sebagai pemujaan atau persembahyangan. Selain itu juga dilakukan melalui upacara pecaruan di rumah masing-masing, atau kalau tidak sempat bisa juga dengan cara bungkak nyugading yang dipercikan ke semua penjuru rumah atau pekarangan yang sebelumnya bungkak ini diupacarai. Awal dari itu adalah dalam upacara Sugihan Jawa itu, yaitu merupakan pembersihan di luar buana alit, artinya di luar diri sendiri. Pembersihan di luar buana alit itu diantaranya yaitu membersihkan lingkungan yang ada di khususnya di Pemerajan atau di pura atau di pelinggih-pelinggih itu harus dibersihkan. Ya, yaitu karena kita akan menyiapkan diri untuk melaksanakan upacara pada hari Galungan tersebut. Maka perlu dibersihkan secara ilmiahnya supaya betul-betul tidak ada debu maupun ada sampah yang menghalangi kita dalam melaksanakan upacara. Secara real kita sudah rasakan apabila tempat sembahyang kita tidak bagus, bahwa kita tidak akan merasakan enak dan dia merasakan nyaman untuk melaksanakan persembahyangan. Maka dulu jauh-jauh kita sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan pembersihan. Nah, pembersihan ini bukan saja hanya untuk dilakukan pada saat Sugihan Jawa saja sesungguhnya, seharusnya ya setiap saat itu dilakukan karena pembersihan itu menyangkut juga kesehatan secara ilmiah. Ya, kalau tempat sembahyang kita sehat, maka kita akan ikut juga sehat. Sehingga apa yang dikaitkan dengan kondisi sekarang itu dengan protokol kesehatan itu sangat sudah kena pada saat sekarang ini. Kita sudah diajarkan untuk melaksanakan hal-hal yang diawali dengan bersih. Nah, di samping di pelinggih dan di lingkungan pura itu sendiri dan juga di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah keluarga yang terkecil, setelah itu baru di lingkungan desa, sehingga di pura dan sebagainya itu seharusnya sudah dilaksanakan suatu pembersihan. Ya, pembersihan setelah ada pembersihan maka kita sucikan. Ya, bagaimana penyucian itu ya jelas kita akan melaksanakan yaitu perebuan dan sebagainya. Itu nanti ada penyucian. Dan juga bukan saja lingkungan dan tempat-tempat, juga alat-alat yang kita pergunakan untuk menyambut perayaan Hari Galungan itu kita juga harus bersihkan. Karena boleh dikatakan selama 6 bulan kita menyimpan barang-barang itu. Nah, apa itu yang namanya dengan alat persembahyangan itu seperti bokor dan sebagainya itu, tulang dan sebagainya, kadang-kadang sudah mulai kena debu, kadang-kadang tidak sempat kita sentuh, mulai kena diganggu oleh tikus dari binatang yang lain itu. Nah, sekarang kita mulai bersihkan. Ya, kita bersihkan supaya kita bisa dengan nyaman, dengan tenang kita pergunakan untuk melaksanakan niatnya pada hari Galungan itu sendiri. Makanya harus dibersihkan, disucikan dan seterusnya itu. Nah, sehingga pada saat Sugihan Jawa ini itu semuanya itu harus sudah mulai bersih, mulai kita membersihkan, ya, mulai kita bersihkan supaya semua lingkungan, alat-alat yang kita pergunakan itu sudah bersih. Yaitu setelah itu baru kita sucikan. Pelaksanaan upacara diawali pada Sugihan Jawa. Pada Hari Raya Sugihan ini terdapat beberapa sarana upacara yang dipergunakan atau yang diaturkan. Begitu pula jenis tempat suci yang diaturkan sarana upacara. Sarana umum dipergunakan yakni canang burat wangi atau yang lain disertai dengan tirta anyar atau toya anyar, dilengkapi dengan ajuman dan daksina.
atau disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah. Upacara penyucian ini seringkali disebut dengan upacara pererebuan. Pada umumnya, jika upacara pererebuan menggunakan satu soro, akan dilengkapi dengan ikan, ayam atau itik yang terlebih dahulu diaturkan di Padmasana, kemudian dilanjutkan di Sangga Kemulan. Selanjutnya taksu, dan seterusnya hingga akhirnya dilebar di Jabel, yang disertai dengan mengaturkan segahan dan tetabuhan. Upakara yang dipergunakan itu disesuaikan dengan kondisi. Yaitu upara pererebuan itu, yaitu kalau yang di dalam bukunya itu Bagus Sudarsana itu dijelaskan yang setinista itu dengan mengaturkan yaitu upacara di Banten, yaitu munggah di Kemulan cukup dengan pejati asoro, sudah itu penyenang, dan juga canang sari pasucian. Itu canang sari pasucian. Nah, sudah itu dilengkapi dengan ayaban. Ya, ayaban itu bisa ayaban limo atau tupang limo, ayunan, mulam bebek atau ayam putih juga dados. Nah, selanjutnya ada dengan Banten pererebuan. Itu karena pererebuan itu dari kata pererebu itu pembersihan atau penyucian. Sehingga pada hari Sugian Jawa ini kita sudah melaksanakan suatu penyucian untuk menyiapkan diri di dalam melaksanakan kegiatan pada hari Galungan tersebut. Nah, apakah harus itu dipergunakan? Sesungguhnya tidak. Tidak ada kita harus melaksanakan suatu yatnya di Hindu itu terpaksa harus hendak. Itu yang pertama diinginkan adalah keikhlasan di dalam melaksanakan upacara tersebut. Nah, keikhlasan itu yaitu apa yang kita bisa sembahkan, apa yang kita bisa lakukan, itulah yang kita lakukan. Nah, umpamanya kalau bisa nanti melakukan apa yang disarankan atau diberikan solusi ide bagus Sudarsana itu bagus. Tapi kalau kita belum bisa, kita cukup juga mempergunakan cara-cara kita. Yang penting kita sudah melaksanakan suatu upakara dayatnya. Karena di Hindu itu sudah ada kategori-kategori upakara itu sendiri. Ada namanya utamo, ada namanya madya, ada namanya nista. Ya, andai kata kita tidak bisa utamo, kita bisa madya, tidak bisa madya, kita bisa juga nista. Nah, nanti ada yang paling kecil sekalipun ada yang namanya nistaning nista. Nah, itu upakaranya. Tetapi pikiran dan kita itu tetap memiliki suatu keikhlasan dan keyakinan penuh terhadap kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pentingnya, yang terpenting. Nah, sekarang sarana upakara itu sebagai pendukung kita di dalam mewujudkan pemikiran kita yang bersih, yang suci, dan selanjutnya seperti itu. Nah, itu dilakukan pada saat upacara Sugian Jawa yang disebut dengan Sugian Pererebuan, pembersihan. Dan juga di dalam buku Sundari Kamo itu saya baca halaman 22 itu juga menyatakan bahwa pada saat upacara Sugian Jawa itu disarankan yaitu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembersihan. Usai Sugian Jawa dilanjutkan dengan Sugian Bali yang juga memiliki makna penyucian, terutamanya fokus pada buana alit atau mikrokosmos sehingga bersih dari perbuatan-perbuatan yang ternoda atau pembersihan lahir batin. Pembersihan dapat dilakukan dengan melaksanakan upacara pengelukatan dengan menggunakan sarana bungka nyugading. Nah, selanjutnya setelah ada Sugian Jawa, untuk menuju pada Galungan muncullah namanya Sugian Bali. Sugian Bali itu kembali kepada diri kita sendiri, yaitu pembersihan pada buana alit. Nah, pada pembersihan atau penyucian pada buana alit inilah yang sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita sudah lakukan tanpa kita memiliki suatu kesadaran yang tinggi,
dan tentu ada mulat sarira yang tinggi, maka semuanya itu tidak akan ada artinya. Nah, maka dari itu pada Sugihan Bali itu dalam tatwa yang disampaikan oleh Sunari Gamo itu kita harus namanya melaksanakan pembersihan dalam diri sendiri. Dalam pembersihan diri sendiri itu bukan saja harus kita mandi dengan baik, yaitu dulunya pakai sabun 1 kali, kita sekarang harus 3 kali supaya lebih bersih, ya, bukan seperti itu. Tetapi semua harus bersih. Ini juga kena juga protokol kesehatan, bahwa dipentingkan bahwa kita harus bersih, yaitu cuci tangan pada saat-saat tertentu itu juga merupakan bagian daripada pembersihan diri, yaitu buana alit. Nah, juga kita pakai masker dan sebagainya juga pembersihan supaya kita bersih sehingga kita mendapatkan suatu kesehatan. Karena diyakini bahwa kalau kita sudah bersih, kesehatan itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, terus apa saja yang langkah yang bisa dilakukan pada Sugihan Bali itu, yaitu di samping membersihkan jasmani kita, yaitu baik dari segi pakaian, ya, dari segi kebersihan fisik dan sebagainya, itu kita juga kembali melakukan yaitu semedi, sembahyang dan sebagainya. Para wiku atau para pandita, para empu, hidup pedanda dan sebagainya itu pada saat ini sudah melaksanakan puja, ya, yang melaksanakan puja untuk memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan menjemput Hari Raya Galungan, karena Hari Raya Galungan itu sudah dipercayai adalah hari kemenangan. Ya, kemenangan yang dimasukkan di sini yaitu kesuksesan kita di dalam mengarungi kehidupan yang ini. Kita tidak akan berpikir bahwa perlawanan dharma lawan adharma itu adalah terjadi perang, bukan begitu. Ya, sekarang ini sudah kita berubah. Perang yang kita lakukan sekarang ini kita sudah memerangi bagaimana caranya menghindari, bagaimana caranya supaya kita tidak kena, yaitu virus yang sekarang sudah mewabah ini, yaitu namanya COVID-19 itu juga perlu kita pemikirkan. Ini dari sinilah kita sudah diberikan suatu jalan-jalan. Sesungguhnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang kita dari dulu sudah ada tatanan seperti itu, sehingga kita tidak usah kaget. Kenapa sekarang harus begini, harus begitu, bahwa harus cuci tangan kayak gitu. Nah, kalau mati memang Tuhan yang menentukan mati, bukan begitu. Karena semua sudah ada aturannya. Tapi setelah kita selusuri, setelah kita kaji di dalam tatwa kita sendiri, nyatanya itu sudah dijalankan, tetapi kita belum memahami secara utuh itu sebenarnya, ya. Nah, dalam Sugihan Bali inilah kita seharusnya mulat sarira, mulai berpikiran yang bersih, pemikiran yang baik, yaitu sudah mulai mendekatkan diri dalam pendekatan diri dari Tuhan Maha Kuasa, agar di dalam kegiatan processing, kegiatan upacara galungan yang kita lakukan setiap 6 bulan itu bisa berjalan dengan baik. Adanya perbedaan pandangan tentang filosofi maupun pelaksanaan Hari Raya Sugihan hendaknya diubah mengacu pada sastra, sehingga nantinya generasi berikutnya benar-benar memahaminya. Begitu pula dengan sarana yang dipergunakan disesuaikan dengan desa Kalapatra, sehingga tidak berbenturan yang dikarenakan adanya perbedaan pandangan. Mereka memihak, tadi saya katakan, yaitu memilih saya ini orang Bali asli, saya orang Bali Mulu, maka saya harus Sugihan Bali ikuti, nah, gitu. Tapi saya kan dari pendatang dari Jawa, maka itu saya lakukan Sugihan Jawa, upacara Sugihan Jawa saja, tak usah Sugihan Bali. Nah, sampai saat ini masih ada beberapa yang berpikiran seperti itu, karena pemahamannya belum. Tadi sudah disinggung bahwa kedua Sugihan ini pun seharusnya dilakukan. Tidak satu Sugihan yang dilakukan, kedua Sugihan. Pertama, pembersihan lingkungan kan wajib.
sebelum kita melaksanakan suatu persembahyangan, kita harus melakukan pembersihan lingkungan dulu. Contoh sehari-hari aja, sebelum kita maturan atau sebelum kita melaksanakan munggah dan canang ring pelingih, wah kita harus melaksanakan nyapu atau bersih-bersih dulu. Setelah itu baru kita mandi. Ya, mandi baru ngambil badan, baru munggahkan canang. Nah itu rangkaiannya seperti itu sesungguhnya dari yang diatur di dalam lontar sendiri. Bahwa pertama kita lakukan Sugihan Jawa wajib. Itu yang kita pergunakan, atau kita juga sesuai dengan kondisi. Tetapi pada saat Sugihan Bali tidak seperti itu, kita cukup mengaturkan bunga dupa, ya, bunga dupa dan air yang wangi ya, untuk milat sarira. Itu tidak ada cara apa lagi dengan, kalau memang secara di Bali itu cukup dengan sodan pun sudah untuk itu. Tetapi yang dipentingkan bahwa kita harus memiliki kekuatan untuk mulat sarira. Itu sesungguhnya. Keduanya wajib dilakukan. Untuk sesungguhnya kalau memungkinkan, kalau kadang-kadang kita itu fleksibel, yaitu tentang masih kerja, kadang-kadang jam berapa bisa dilakukan, karena yang penting pada hari Sugihan Jawa sendiri. Tetapi yang sebaiknya kan dari pagi jam 9 kita sudah mulai melaksanakan pembersihan sampai tidak, tapi karena sesungguhnya aturannya yang baku memang tidak ada, tetapi kadang-kadang masyarakat kita itu mencari waktunya sendiri-sendiri. Ya, itu begitu yang diperhatikan pada masyarakat tersendiri. Tapi banyak yang bertanya, yang benarnya bagaimana? Ya kalau benar kita mulai dari pagi. Karena kita akan mengatakan Yom Buddha dan sebagainya pada saat itu. Pembersihan itu yaitu sekali dalam sekali. Ya. Kalau kita Banten Perempuan itu wajib, kenapa Banten Perempuan wajib kita lakukan pada saat Sugihan Jawa? Yaitu karena Sugihan Jawa Perempuan itu dari penyucian pembersihan. Itulah Banten yang mewakili kita untuk memohon pembersihan. Yang Banten itu adalah membantu kita sebagai wakil kita untuk melakukan permohonan. Itu sungguh. Nah, Banten Perempuan itu dibuatkan yaitu untuk melaksanakan suatu penyucian atau pembersihan. Karena rebu itu berarti pembersihan, artinya perempuan. Kalau Banten Perempuan berarti Banten pembersihan yang harus dibuat pada saat. Kenapa pada waktu Sugihan Jawa dilakukan? Karena pada Sugihan Jawa itu kita melaksanakan pembersihan secara global di dunia ini, di alam Wana Agung. Kedepan, bagi umat perlu dilakukan perubahan pola pikir terhadap sejumlah pandangan yang salah terhadap filosofi maupun pelaksanaan hari raya maupun sarana upacara yang dipergunakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang benar bagi generasi berikutnya dan tetap menjaga adat dan budaya Bali itu sendiri. Karena bagaimanapun generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya agama Hindu. Ya, kalau mengubah mindset itu memang memerlukan suatu proses. Ya, supaya mereka itu mau mengubah, maka itu ada beberapa tahapan-tahapan dari umpamanya dari Departemen Agama atau dari BHDI sudah memberikan penjelasan-penjelasan, mengirim narasumber-narasumber ke masing-masing daerah, atau juga mungkin ada suatu kelompok-kelompok seperti peseraman, seperti apa dan sebagainya itu. Nah ini ada Banjar dan sebagainya, ini sudah dimulai diberikan secara bertahap. Karena kalau kita memberikan secara global, kita di Bali itu kalau yang namanya Dharma Wacana yang akan mendengarkan itu rasanya cukup, jadi belum begitu efektif. Ya, maka itu kita perlu ada tahapan-tahapan yang dibuatkan, umpamanya apakah per Banjar, apakah per itu dikumpulkan diberikan penjelasan kepada pemuka desa, apa kepala desa adatnya itu di kliang-kliang desa adat, ada pemangku-pemangku
dulu. Nah, sehingga ini yang disuruh menyebar luaskan ke masyarakat. Nah, kayaknya itu akan lebih efektif, itu kita cari pemangku-pemangku ada nih, nanti ketika dia melaksanakan suatu kegiatan bisa memberikan penjelasan. Itu ada kan suatu aturan nanti bahwa pemangku begitu dia menyelesaikan, siapa tahu di pura sedang mengadakan suatu ngantar Banten, supaya nyobiang ring masyarakatnya bahwa tujuan dari melaksanakan sugian-sugian itu supaya dijelaskan. Berdasarkan lontar yang ada, seyogianya ke depan umat melaksanakan kedua hari raya Sugian. Dapat disimpulkan Sugian Jawa dan Sugian Bali adalah upacara penyucian makrokosmos dan mikrokosmos. Kedua hari raya ini merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Wariga dan Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Meskipun ada perbedaan mengenai sarana yang dipergunakan dalam upacara ini, namun tetap mengacu pada Desa Kalapatra serta sastra agama.